Iya, kita lanjutkan diskusi kita. Jadi gimana Bang Nyarwi dengan bersatunya perbedaan basis konstituen antara PKS dan juga PKB ini hambatan atau justru keuntungan bagi koalisi perubahan? Iya, kalau ini kan gini ya, koalisi kan terjadi pada elit ya. Artinya elit-elit ini sedang menjalin koalisi PKB PKS untuk konteks pilpres kan. Yang menentukan tapi pemilih nih. Nah, balik lagi, ini kan perilaku elit belum tentu nyambung dengan apa yang terjadi di bawah kan gitu. Nah, kalau kita lihat dan kita dengar ya dari beberapa periode ya, sentimen perbedaan, saya sebut sentimen ya, perbedaan antara pemilih PKS dengan PKB itu terjadi dan kuat. Paling tidak misalnya begini, teman-teman di PKB pemilih misalnya itu kan tidak mau tentunya basisnya dipenetrasi oleh PKS kan gitu. Nah, teman-teman PKS juga sadar diri gitu kan, kami tidak mungkin masuk ke basisnya PKB, kira-kira gitu. Nah, ini yang terjadi kemudian kan kalau kita lihat itu seringkali terjadi bahwa di mana kemudian ada basis PKB, di sana basis PKS lemah, atau sebaliknya ada PKS sangat kuat, misalnya di Jawa Barat berapa, PKB itu beberapa nggak dapat kursi, terutama yang di DPRD ya. Nah, di sini yang saya lihat memang pembelahan itu terjadi ya, Maria, Bayu ya. Nah, tetapi pertanyaannya kalau untuk Pilpres bagaimana? Ini kan ke partai dan pileg yang paling menonjol. Nah, perilaku pemilih di sini ini kan berbeda konteks. Jadi kalau untuk Pilpres dugaan saya itu nggak ada kendala. Ya, nggak ada kendala. Memang nantinya itu ada di kendala misalnya soal tadi itu basis dukungan di pemilu legislatif. Dan di sini tentu saja butuh model komunikasi politik yang bisa dijalankan dengan baik kan gitu. Antara tim yang mengelola pemenangan untuk konteks Pilpres dengan misalnya kepentingan-kepentingan yang terjadi pada pileg kan gitu. Nah, di sini yang saya kira juga menjadi tantangan PKB PKS ya, bukan hanya PKS saja, PKB juga saya kira. Tapi memang ada semacam psikologi ya dari elit-elit PKB gitu, terutama nantinya di masa depan gitu. Mungkin dugaan saya apalah istilahnya PKS ini ruang mainnya makin luas kan gitu selama ini. Artinya kalau selama ini bisa yang area-area sana itu menjadi basis PKB, misalnya nggak terjangkau PKS, nah ini PKS punya peluang untuk bisa masuk. Nah itu kira-kira, Maria, Bayu. Menarik. Bang Iqbal sepakat dengan itu? Sepakat sekali karena memang saling melengkapi. Dan memang ini yang tentu saja menjadi sebuah kekagetan di masyarakat. Kok bisa? Memang bisa dan memang pernah dan berhasil ketika kita sama-sama mengusung Pak SBY dulu. Di pilkada banyak menang dan kompak. Dan ini tentu saja ini kan stigma ya. Mungkin ada juga orang-orang yang berusaha mengadu domba ini. Ini kayaknya nggak benar nih. Ini kayaknya nggak akan bisa bersatu nih. Pada faktanya kami sudah sering bersama. Oke. Nah, karena gini, karena misalnya soal stigma itu kan kalau bacanya di medsos lah ya begitu ya. Bener, efek kejutnya tinggi ya, ketika Pak Anies dengan Caimin gitu. Nah, terutama suka dibentur-benturkan soal agama, kegiatan agama yang suka punya paradigma yang berbeda gitu. Betul. Itu gimana? Ya saya kira tidak pada faktanya itu berbeda apa yang terjadi di lapangan. Teman-teman PKS di kantor-kantor PKS sudah terbiasa dengan kegiatan-kegiatan maulidan, yasinan, tahlilan. Juga pemimpin kiadah kami, Dr. Salim Segaf itu seorang Habib yang tentu saja memang dekat sekali dengan Nahdien dan beliau sering bersilaturahim dengan para kiai. Dan ini termasuk Ustaz Ahmad Sehu, dia itu alumni pesantren Buntet NU di Cirebon. Yang itu sebenarnya banyak orang nggak menyadari juga. Jadi ini merubah stigma sebenarnya. Yang sebenarnya saya nggak tahu stigma dari mana, tapi pada faktanya para pemimpin kami adalah santri. Mulai dari Habib Salim, mulai dari Presiden Ahmad Sehu, Pak Hidayat Nur Wahid itu adalah alumni Gontor, dan banyak sekali para pemimpin di daerah juga adalah para santri. Yang ini tentu saja sangat cocok bergabung dengan PKB. Jadi ada narasi-narasi itu memang sengaja dibuat mengadu domba. Bisa jadi. Tapi kalau tadi disampaikan oleh Bang Nyarwi, mungkin akan berhasil untuk Pilpres, tapi tidak di Pileg. Nah itu kita lihat nanti hasilnya, tetapi kami sendiri... Terbaca juga itu? Tidak, kami melihat justru ini tadi, teman-teman di Jawa Tengah, ya Jawa Timur, PKS itu merasa nyaman sekali dengan bergabungnya ini. Karena tidak ada lagi orang-orang yang mengadu domba tadi, wah ini kelompok yang berbeda, padahal mereka akhirnya sekarang bisa bergandengan tangan, bisa berjalan bareng gitu ya. Karena ada orang-orang yang mungkin sengaja menghembuskan isu-isu ketidakcocokan ini ataupun juga perbedaan-perbedaan ini. Padahal dari segi kesamaannya PKS dan PKB itu lebih banyak daripada perbedaannya. Jadi tertuding nih Bang Nyarwi. Gimana Bang? Ya, selama ini kan dalam politik itu, termasuk dalam pemasaran politik atau komunikasi politik juga, diferensiasi itu kan penting, Bayu, Maria. Nah,
Sementara dua-duanya ya, kalau kita lihat PKS ini juga basis masanya walaupun dengan kode bahasa yang berbeda, tetap kalau dianggap sebagai komunitas Islam dan santri, kira-kira gitu. Nah, cuma label santri ini kan melekat di biasanya NU, santri itu basis massa PKB di sana. Nah, kalau terjadi kedepannya ya, perebutan basis atau pendefinisian ulang basis ya, nah ini saya kira menjadi tantangan baik bagi PKB maupun PKS. Tapi oke lah, itu elektoral dalam konteks legislatif. Nah ini kan yang koalisi ini kan dijalin untuk kepentingan pilpres ya kan gitu. Nah kalau di sana saya kira nggak terlalu ada kendala. Walaupun bisa jadi ini kan bicara soal peluang basis partai di masa depan. Tapi oke, kita jangan mungkin berpikir ke depan dulu. Tapi yang mungkin yang sedang dipikirkan yang ada hari ini. Koalisi PKS dan juga di sini PKB bersama Nasdem, saya kira ini gini, ini yang selama ini komunitas Islam itu seakan-akan dipandang tersegmentasi gitu. Nah, ini eksperimen yang bagus juga. Ya. Bagaimana dilatih bekerja sama kan gitu. Yang selama ini misalnya dianggap minyak sama air ini bagaimana kan gitu. Bisa nggak kira-kira kerja bareng gitu ya, mendukung pasangan Anies Muhaimin kan gitu. Nah kalau misalnya ini eksperimen ini berhasil, saya kira ini juga sebuah bentuk model kolaborasi ya di kalangan tidak hanya elit-elit Islam, tetapi juga mungkin para relawan atau pendukung dari kelompok yang di partai yang dianggap partai-partai Islam ini, Pak Yu. Bisa jadi bahan penelitian ya Mas Nyarwi ya. Tapi ini nggak coba-coba kan, Bang? Enggak, ini memang sudah lama. Bayangin, sebelum ada koalisi perubahan, kami sudah menjajaki dengan teman-teman PKB. Oke, istilah koalisi semut merah itu pernah ada. Jadi tapi Bung Iqbal, waktu itu seingat saya, semut merah itu istilahnya gini, identitas yang dibangun koalisi kelompok kecil pinggiran. Kira-kira gitu seingat saya ya. Asosiasinya itu kira-kira ke sana. Bukan dalam konteks menyatukan ini dan apalagi mendukung pasangan. Iya, tapi pada faktanya komunikasi itu berjalan. Artinya kita sudah menjajaki, kita sudah bahkan ya pertemuan kemarin antara Caimin dan Habib Salim, ketua Majelis Syuro kami itu nostalgia karena mereka pernah satu dalam kabinet Pak SBY. Oh, iya. Jadi bahkan mereka luar biasa pelukan dan kehangatan karena ini lagi-lagi ini bukan yang pertama kali. Please, ini sesuatu yang sangat biasa dalam hubungan antara PKS dan PKB, nggak ada apalagi masalah. Di pilkada sebenarnya sudah banyak kan. Banyak sekali. Kan? Kita punya data sekitar 40 pasangan PKS PKB ini di daerah-daerah dan menang dan kompak. Oke. Gitu. Oke, nah tadi saya balik ini. Kalau misalnya tadi ditanya oleh Mas Nyarwi ya, kita lihat aja konsistensi dan kekuatan itu sampai tanggal 16 Oktober. Ya internal mungkin tidak ada gangguan tadi. Yeah. Eksternal gimana Bang Iqbal? Ya kami tetap optimis ya karena kami melihat apa yang terjadi pada Caimin sekarang ya adalah bagian dari ujian ya. Karena yang dituduhkan kepada beliau adalah dipanggil jadi saksi, bukan tersangka. Dan kasusnya sudah 12 tahun yang lalu. Jadi kami optimis Caimin tetap bisa berlayar. Oke. Ya, begini, kalau dengan keyakinan Bung Iqbal ini ya itu masuk akal, Pak Yu. Dan tentu saja kalau kita berharap ya ini kan tidak hanya soal nama pasangan saja setelah ini, tapi mungkin timnya siapa, tim struktur tim pemenangan. Terus yang kedua lebih detail lagi bergerak kepada visi misi dan program-programnya. Kenapa? Karena kan Pilpres ini kan harus bergerak maju ya, nggak hanya stuck di soal blok nama siapa saja gitu ya, tapi juga bagaimana publik atau pemilih itu punya kesempatan kan gitu untuk mendiskusikan, untuk mengkritisi kan gitu. Termasuk misalnya nanti ada relawan kalau mau mendukung itu relawan beneran dalam artian muncul karena memang simpati, suka, punya visi, kira-kira gitu, cocok gitu. Dan ini saya kira kita menunggu itu ya, Bayu, Maria, saya kira. Oke, menarik, kita tunggu aja katanya Mas Bayu. Tolong jangan dikompor-komporin, Bayu. Ya di mana di level pilkada udah banyak gitu kan. Jadi kalau misalnya masih ada yang membahas mereka tidak akur kok gitu. Karena kan politik cari kemenangan bukan cari teman gitu. Tapi kita lihat aja internalnya katanya sih kompak gitu ya, kita lihat saja. Oke, Bang Iqbal makasih, Mas Nyarwi makasih Terima kasih. atas waktunya. Terima kasih Selamat banyak, Bang. beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.